Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abraham Mansiel. Kali ini saya akan men-sharingkan sedikit tentang sesi Zoom katekesi tingkat dasar yang dibawakan oleh Pak Timo dengan durasi kurang lebih 1 jam. Pada sesi kali ini menjelaskan tentang gereja, dimulai dari makna gereja itu sendiri sampai peran kaum awam. Dari awal suasana sudah terasa hangat, dimulai dari sapaan, kemudian doa, pengantar materi yang cukup mengena, serta peserta terlihat fokus dan mendengarkan, bahkan aktif dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Di bagian pertama, Pak Timo menjelaskan antara gereja dengan huruf G besar dan huruf G kecil. Huruf G besar berarti maknanya adalah persekutuan umat beriman, sedangkan gereja dengan huruf G kecil adalah bangunannya. Gereja disebut sebagai sakramen keselamatan karena menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah di dunia. Melalui pewartaan sabda, perayaan Ekaristi, karya kasih, gereja menghadirkan keselamatan Kristus kepada semua orang. Gereja direncanakan oleh Allah Bapa. Sejak awal, Allah menghendaki manusia untuk bersatu dengannya. Didirikan oleh Allah Putra melalui Yesus Kristus yang memanggil para murid dan menyerahkan gereja kepada Petrus, dan disempurnakan oleh Allah Roh Kudus yang membimbing dan menghidupkan gereja sepanjang masa. Gereja lahir di hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas para rasul yang membuat para rasul berani untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Awalnya, umat Kristen berdoa di rumah-rumah dan berkembang menjadi komunitas-komunitas yang disebut eklesia. Gereja memiliki 4 sifat, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. 1. Artinya sejak awal gereja adalah satu. Satu menurut asalnya yaitu Allah Tritunggal. 1 pendirinya yaitu Yesus Kristus yang turun menjadi manusia, serta adalah satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Yang kedua, kudus. Karena gereja berhubungan langsung dengan Allah dan tempat kehadiran Allah yang tetap. Seluruh anggota gereja telah dikuduskan melalui berkat baptisan dan pengurapan Roh Kudus. Ketiga, Katolik atau universal. Maksudnya gereja terbuka bagi semua orang, semua bangsa, dan semua tempat. Dan yang terakhir adalah apostolik. Gereja berdiri atas dasar para rasul dan meneruskan ajaran mereka serta tradisi para rasul. Gereja sebagai umat Allah. Gereja bukan cuma imam dan biarawan-biarawati, tapi semua umat, yaitu kita semua. Gereja lokal dan universal juga dijelaskan. Gereja lokal itu keuskupan kita masing-masing, tapi tetap jadi bagian dari gereja universal di bawah paus. Kehidupan gereja perdana ditandai dengan persekutuan, ketekunan dalam ajaran para rasul, pemecahan roti, pelayanan, kesaksian penuh sukacita. Pola ini terus berkembang hingga kini dalam pancatugas gereja, yaitu Liturgia atau liturgi, kerigma atau pewartaan,
koinonia atau persekutuan, diakonia atau pelayanan, dan martiria atau kesaksian. Tugas-tugas itu sebenarnya merupakan pengembangan dari tritugas Kristus yang diemban oleh semua umat beriman, yakni menguduskan atau imam, mewartakan atau nabi, dan melayani atau raja. Dan penjelasan terakhir tentang kaum awam. Awam itu bukan hanya sekedar penonton, tetapi juga pelaku karya keselamatan di dunia. Jadi itu tadi sharing sedikit dari saya tentang sesi Zoom KTKC tingkat dasar yang dibawakan oleh Pak Timo. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.